sakit. Nah, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, tema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Nah, khususnya di tema 1 ini kita akan belajar tentang peristiwa penjajahan pada masa peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Nah, mengapa kita harus mempelajari ini, anak-anak? Yang pertama, agar anak-anak bisa tahu fakta-fakta penyebab bangsa Indonesia itu dijajah. Yang kedua, supaya anak-anak bisa tahu latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang ketiga, supaya anak-anak bisa tahu upaya bangsa Indonesia untuk mengatasi itu apa. Yang keempat, supaya anak-anak bisa menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang terakhir, supaya anak-anak bisa mencari informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah. Nah, sebelum kita mulai ke bertanya, peristiwa itu apa, anak-anak? Kejadian. Betul, jadi peristiwa itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Coba kita lihat, pusatkan perhatian kalian ke layar. Nomor 1 itu peristiwa apa? Menang lomba. Berarti peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Yang kedua, peristiwa apa? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan. Keempat? Menyenangkan. Kelima? Menyedihkan. Peristiwa keenam? Menyenangkan. Sip. Nah, kita sebagai manusia pasti pernah mengalami yang namanya peristiwa, baik itu menyenangkan ataupun menyedihkan. Nah, kalau Bu Guru sendiri pernah mengalami peristiwa yang menyenangkan ya, contohnya mendapatkan bertugas saat ulang tahun. Kalau kalian pernah tidak mengalami peristiwa yang menyenangkan? Pernah. Coba Bu Guru tanya Mbak Vita, peristiwa menyenangkan yang pernah kamu alami apa? Apa? Yang membuat kamu senang, contohnya apa? Diberi kejutan ulang tahun. Nah, sama seperti Bu Guru ya berarti. Nah, kalau peristiwa menyedihkan yang pernah Bu Guru alami, contohnya adalah kehilangan handphone. Baru beli, handphonenya hilang. Mereka sedih nggak? Sedih. Nah, itu yang pernah Bu Guru alami. Coba Mas, dan peristiwa menyedihkan apa yang pernah kamu alami? Apa? Apa? Sepak bola terus jatuh. Nah, itu juga peristiwa yang menyedihkan. Jadi sampai sini sudah bisa membedakan peristiwa menyenangkan dan menyedihkan? Bisa. Sip, kita lanjut. Nah, anak-anak, peristiwa baik itu menyenangkan atau menyedihkan itu tidak hanya dialami oleh kita sebagai manusia, tapi juga pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Kira-kira kalau yang menyedihkan yang pernah dialami bangsa Indonesia contohnya apa? Jajah. Siapa yang menjajah? Bangsa Eropa. Nah, kenapa sih kira-kira kok bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia? Karena ingin menguasai rempah-rempah. Sudah tahu ya alasannya ya? Ya, Guru ingatkan nanti di akhir kegiatan kita akan melakukan turnamen atau tandingan tim biru dengan tim kuning dan tim merah muda nanti di sini. Jadi yang nomor dada 1 tanding dengan nomor dada 1 dengan nomor dada 1. Nomor 2 tanding dengan nomor 2 dengan nomor 2 dan seterusnya itu. Jadi nanti menjawab soal apa yang telah kita pelajari. Jadi jangan lupa mencatat hal yang penting saat kita pembelajaran. Jadi nanti kalau turnamen kalian bisa menjawab soalnya. Sampai sini paham? Coba kita amati gambar nomor 1 itu gambar apa sih? Cengkih. Mirip kan ya bentuknya ya? Cengkih. Siapa yang pernah lihat secara langsung ya, bukan digambar, secara langsung? Belum? Nah, ini contoh dari cengkih. Mungkin sekilas mirip seperti teh ya. Ini nanti bisa kalian cium aromanya. Nah, yang kedua itu kira-kira gambar apa?
silahkan kalian baca buku kalian halaman 4 sampai dengan halaman 5. Kita membaca bergilir ya, satu paragraf dimulai dari Bu Guru, jadi yang lain tolong menyimak. Nanti Bu Guru tunjuk siapa yang lanjutkan. Judulnya di sini peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Jadi yang pertama kali datang itu Portugis. Ingat-ingat ya, ini nanti penting loh untuk turnamen. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Jadi Portugis dulu baru Spanyol. Kalau Portugis tadi mendaratnya di Malaka. Kalau Spanyol mendarat di Tidore. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Yang kita bahas hari ini hanya Portugis dan Spanyol ya. Belanda dan Inggris nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang dilanjut faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Silahkan dilanjut Mbak Tasya. Yang kelas. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang faktor yang pertama itu apa tadi? Gold. Ingat-ingat ya, mencari kekayaan atau gold. Sekarang dilanjut oleh Mbak Risha. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau Kristen. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan diperoleh oleh bangsa. Selanjutnya bagian C, silakan dilanjut Mbak Nafisa. Adanya keinginan mencari kekayaan di Eropa. Ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya, glory. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Bagian D, silakan dilanjut Mbak Gita. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk melalui samudra. Ditemukannya untuk persenjataan. Senjata yang dapat digunakan untuk pelayaran bajak laut dan tiga. Ditemukannya kompas digunakan untuk menunjukkan arah penjelasan. Tidak lagi bergantung pada pembiasaan kapal. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada sehingga jika mereka tidak dapat meneruskan pelayaran. Mereka bebas berlayar ke arah baik siang maupun malam. Baik, kita sudah membaca bersama-sama. Yang apa yang kita baca ini guru rangkumkan di sini. Jadi faktor utamanya kan tadi memang rempah-rempah, tetapi ada juga faktor pendukungnya. Jadi yang pertama itu apa? Mencari kekayaan atau biasa disebut lalu glory. Glory itu mencari apa sih? Ternyata di Eropa sana ada anggapan bahwa jika mereka memiliki banyak
mereka dianggap negara yang jaya atau glory. Nah, selanjutnya ada gospel. Gospel apa gospel? Nah, ternyata mereka juga menganggap menyebarkan agama ini sebagai tugas yang mulia. Jadi mereka ingin tanah dan jalannya menganut agama apa yang mereka anut. Nah, biasanya bahasa Portugis dan Spanyol itu menganutnya Kristen Protestan atau Katolik. Nah, jadi kita ada God, Glory, Gospel. Nah, ini biasanya disebut semboyan apa? Sering ini apa? God, Glory, Gospel disebut semboyan 3. Nah, selanjutnya tadi di buku ini dibahas bahwa ditemukannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang dimaksud di sini ini adalah ditemukannya teknik Iqbal dan teknik pembuatan kapal yang bisa digunakan untuk mengarungi samudra. Jadi mereka sudah bisa membuat kapal yang besar sehingga bisa dipakai untuk berlayar ekspedisi ke daerah yang jauh. Selanjutnya ditemukannya kompas. Apa sih kompas itu? Kompas itu apa, anak? Penunjuk arah. Alat penunjuk arah. Sudah pernah lihat kompas? Kompas. Kalau sekarang kita mau mencari arah mudah, tinggal pakai kompas. Kalau tidak punya kompas, tinggal pakai HP. Di HP ada. Pernah lihat? Nah, tapi zaman dahulu sebelum ditemukannya kompas itu mereka itu mengandalkan bintang atau rasi bintang. Ini di buku nggak ada ya. Sudah pernah dengar rasi bintang? Rasi bintang itu adalah sekumpulan bintang-bintang yang mana kalau ditarik garis lurus membentuk sesuatu. Contoh, sebenarnya ada 4, tapi ini buku camkan 1. Nah, anggaplah ini bintang ya diambil. Nah, ketika mereka ditarik garis membentuk sesuatu. Nah, ini bentuknya seperti apa? Seperti apa? Yang buat mainan kalian itu loh. Seperti layang-layang. Nah, ini disebut rasi bintang terus. Nah, jadi kalau mereka melihat di langit berbentuk seperti ini artinya menunjukkan arah selatan. Jadi tinggal diikuti bentuknya ini dari selatan ke arah selatan. Sampai sini paham? Nah, tetapi ini ada kekurangannya. Yang namanya alam terkadang tidak bisa diprediksi ya. Ada yang tertutup mendung, jadi tidak terlihat. Makanya mereka mencari cara, mencari ide, akhirnya bisa menemukan yang namanya selanjutnya ada black powder atau mesiu. Pernah mendengar? Ini apa kira-kira? Ini bukan pasir loh ini. Ini apa kira-kira? Apa? Black powder atau mesiu. Ini adalah bahan peledak pada zaman dulu. Jadi kalau sekarang kan senjata api tinggal masukkan peluru bisa buat menembak ya. Kalau dulu memakainya itu mesiu atau bahan peledak. Jadi bentuknya bubuk. Sampai sini paham? Nah, sekarang tugasnya individu atau sendiri. Walaupun duduknya sudah berkelompok, tapi ini tugasnya sendiri ya. Tidak tahu sudah menerima LKPD semua? Nah, ini kalian diminta untuk membuat peta pikiran dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Kalian tinggal jawab di sini. Nah, ini sudah ada bantuannya ya, bentuknya sudah peta pikiran. Tinggal kalian jawab di sini sesuai apa yang kalian pelajari. Ya, waktunya 5
semua loh. Kalau kalian perhatikan harusnya bisa ini. Kalau di dalam 50 Apakah sudah? Apakah sudah? Sudah. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya ke depan kelas? Mbak Tasya, silakan. Yang lain silakan sambil dikoreksi ya. Nanti kalau jawabannya kurang tepat bisa dicoba. Baca soalnya lalu jawabannya. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Betul? Betul tidak? Nah, boleh menjawab bahasa Eropa atau boleh kalian sebutkan negaranya Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris juga boleh. Lanjut, Mbak Tasya. Nomor 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia untuk mencari rempah-rempah? Nah, salah satunya untuk mencari rempah-rempah boleh. Atau menjawab 3G juga boleh. Apakah betul? Apa? Ini menguasai rempah-rempah boleh. Ada yang lain? Lanjut, Mbak Tasya. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra? Pada akhir abad 15. Pada akhir abad 15. Apakah ada yang salah? Nah, betul semua. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Yuk, yang keempat. Nomor 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Di Malaka. Di Malaka. Ada yang salah? Ada yang salah? Betul semua berarti. Yuk, lanjut. Natasha. Nomor 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Betul. Ada yang lain? Ingin mencari daerah yang memiliki rempah. Boleh. Ada yang lain? Lanjut, Natasha. Nah. Nomor 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Menyedihkan. Menyedihkan boleh, menderita boleh. Ada jawaban yang lain?
bacaan yang menceritakan peristiwa yang telah terjadi dan ada urutan waktunya. Contohnya yang di buku. Contohnya, tahun sekian bangsa Eropa datang ke Indonesia. Misalnya pada abad 15 bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, terus nanti di paragraf selanjutnya berlanjut. Pada akhir abad ke-15 mereka melakukan penjelajahan samudra ke mana. Nah, itu namanya teks narasi sejarah. Nah, di dalam teks narasi sejarah pastinya seorang penulis ingin menyampaikan suatu informasi atau pesan. Nah, bagaimana cara kalian mencari informasi penting itu? Coba lihat di layar. Caranya dengan menggunakan rumus 5W1H. Sudah pernah mendengar rumus 5W1H? Sudah. Harusnya sudah. 5W. Coba kita sebutkan W-nya apa aja? Bu, boleh. Buat bahasa Indonesia-nya apa? Buat dulu ya. Buat artinya apa? Lalu Bu, WHO, Bu, itu apa artinya? Siapa? Terus apa? Where? Where artinya apa? Where? Di mana? Lalu ada juga apa lagi? Yang keempat, when. When artinya apa? Kapan? Satu lagi, why. Why artinya kenapa atau mengapa. Sedangkan yang satu hanya apa? How. Artinya bagaimana. Jadi kalian bisa berpedoman pada rumus ini ketika mencari informasi penting. Contoh, guru beri contoh satu ya. Ada bacaan. Misalnya judulnya Portugis. Kalian disuruh mencari informasi penting apa yang ada pada bacaan tersebut. Nah, tinggal gunakan aja yang pertama. Bisa buat apa? Jadi apa yang terjadi pada teks itu? Misal, penjelasan, tulis penjelasan. Atau misalnya when, kapan? Tinggal kalian cari tahunya kapan. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita mulai kerja kelompok. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Nah, kelas 5 siap. Jangan lupa sebelum mengerjakan ditulis nama kelompoknya. Nah, perhatikan dulu ya. Ini mudah sekali. Tinggal kalian buka di belakangnya sudah ada teks narasi sejarah. Nah, di sini paling belakang. Kalian cari informasi apa yang diminta di sini. Ada what, when, where, how. Yuk, tinggal dibacakan. Jangan lupa untuk berbagi tugas ya, karena ini tugas kelompok. Yuk. Waktunya 5 menit. Nah, ini boleh dilepas gak, Pak? Nanti cari garisnya. Kamu bacain soalnya apa? Ini yang Spanyol, ini yang boleh dilepas. Kalau kesulitan boleh dilepas. Nanti bisa ditulis. Kan yang maksudnya di sini Spanyol. Ini misalnya kamu bacain tahunnya kapan? Nah, kamu bacain di sini ya. Tahunnya kapan?
Kamu dari bacaan di sini. Misalnya, aku di tahun datangnya kamu dari Dibaca berapa? Dan anak-anak? Dan mana 25? Kalimat adalah ini kalimat matematik. Pada sini di foto. Cepat. Kalau dijawab seperti ini saja, bahwa itu diwali dan nek, ini juga Iya, dipanggil yang maha kuasa. Jawab kita. Oke. Nah, di situ berapa pertanyaannya disingkat membuat kalimat masing-masingnya. Jika kalau jawabannya 2 kali 50 dalam 10, 3 kali 25 dalam 10. Bu, B, dan dijawab masuk topik ini boleh. Ada yang Silong serius. Kompres. Benar, 3. Ada tanya kan? Iya, jawab langsung. Oke.